Bismillah. Di negeri Persia, Sayyidina Husain dan zuriat Nabi tersebar. Donald Trump baru sadar, zuriat Nabi Muhammad punya semangat juang tinggi. ایران هر لحظه داره تهدید میکنه که ایرانو بمبارون میکنم، حمله نظامی میکنن. تو به عنوان یه دهه 90 آیا ترسی داری از این تهدیدا؟ نه. ترامپ خونخوار. میخوام یه چیزی به این ترامپ خونخوار بگم. ترامپ خونخوار. ما دانش آموزای ایرانی جلوت وای میستیم. اونی که خون شهدای ما، مردم ما رو ریختی، فکر میکنی برنده شدی؟ خیر، ما بزرگ میشیم، ما به سربازای ایران تبدیل میشیم، ما جلوت وای میستیم، ما خودت و کشورتو با خاک یکسان میکنیم. Wahai umat Islam, kita tidak akan menjadi ateis anti Tuhan jika mendukung Cina menyerang Israel. Kita tidak akan menjadi Syiah ketika mendukung Iran membalas serangan Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan masalah akidah, tapi ini masalah memberantas kezoliman yang ditontonkan Israel dan Amerika Serikat. Amerika dan Israel boleh saja menyusun berbagai strategi untuk melemahkan Iran, namun mereka tidak boleh abai terhadap satu fakta penting. Pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei, bukanlah sosok sembarangan. Dan kini nama itu tidak lagi sekedar simbol kekuasaan politik. Ia telah diumumkan syahid. Dalam eskalasi konflik yang mengguncang dunia, kepergiannya bukan hanya berita internasional, namun juga telah berubah menjadi simbol. Simbol pengorbanan, simbol darah yang diyakini tidak akan tumpah sia-sia, simbol perlawanan yang justru menguat ketika ditekan. Iran memasuki masa berkabung nasional, namun dalam sejarah revolusi mereka, duka seringkali berubah menjadi energi. Kepergian Ali Khamenei adalah awal dari babak baru. Ia diyakini sebagai keturunan langsung Rasulullah melalui jalur Imam Husain ibni Ali bin Abi Thalib. Mari kita buka lembaran riwayat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh dua raksasa ilmu hadis, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu berasal dari sahabat mulia Abu Hurairah. Ia bercerita, suatu hari para sahabat duduk bersama Rasulullah, lalu turun surah Al-Jumu'ah ayat 3, yang artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang berhubungan dengan mereka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Dan saat itu, di majelis itu ada seorang lelaki Persia, Salman Al-Farisi. Rasulullah meletakkan tangannya di atas Salman lalu bersabda, seandainya iman itu terikat di bintang suraya, niscaya akan dicapai oleh orang-orang dari mereka ini. Bukan sekedar kalimat puitis, ini adalah sebaik nubuat. Suraya adalah gugusan bintang tinggi di langit yang menjadi simbol sesuatu yang sangat sulit dicapai. Dan Rasulullah menunjuk kepada kaum Persia, bangsa yang hari ini kita kenal sebagai Iran. Sejarah telah membuktikan, banyak ulama besar lahir dari tanah Persia, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Sibaweh, bahkan perawi hadis besar seperti Muhammad Al-Bukhari atau Imam Bukhari, dan Muslim Ibnul Hajjaj atau Imam Muslim berasal dari wilayah Persia. Tafsir dan bahasa Arab semua disentuh oleh kontribusi bangsa Persia. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, Salman minna ahlul bait, Salman adalah bagian dari keluarga beliau. Ini bukan pujian biasa, ini adalah legitimasi spiritual yang sangat istimewa. Dan ketika hari ini seorang pemimpin Persia gugur dalam konflik global, sebagian melihatnya sebagai peristiwa politik, namun sebagian lainnya membaca dalam bingkai sejarah panjang nubuat dan pengorbanan. Ketika dunia melihat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, sebagian pakar melihatnya sebagai konflik politik, sebagian yang lain melihatnya sebagai isu nuklir, dan sebagian lain lagi menyebutnya sebagai perang proksi. Namun, jika kita tarik ke akar sejarah spiritualnya, apakah mungkin bangsa yang pernah disebut dalam hadis itu sedang memainkan peran besar dalam panggung sejarah Islam hari ini? Untuk menjawabnya, kita perlu membedahnya dengan pisau eskatologi. Eskatologi adalah jalan pengorbanan, jalan penderitaan, dan jalan disiplin demi keyakinan. Narasi yang dibangun Iran pasca revolusi tahun 1979 di bawah kepemimpinan Ruhollah Khomeini adalah narasi perlawanan. Perlawanan terhadap dominasi Barat, perlawanan terhadap hegemoni nilai. Bagi Iran, bertahan adalah kemenangan, menderita adalah kemuliaan.
Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel tidak melihat dirinya sebagai penjajah. Amerika memosisikan dirinya sebagai penjaga tatanan dunia, pembela demokrasi, dan penegak stabilitas global. Dua misi moral, dua kebenaran yang sama-sama merasa sah. Dan ketika dua misi suci bertabrakan, lahirlah perang yang lebih dalam dari sekedar militer. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi apakah bangsa yang disebut dalam hadis tentang Suraya itu sedang menjalani fase ujian sejarahnya. Apakah ini sekedar geopolitik atau bagian dari dinamika panjang peran Persia dalam sejarah Islam? Ataukah ini bagian dari skenario besar tentang Timur Tengah yang dalam berbagai tradisi agama disebut sebagai medan pergolakan akhir zaman? Dalam eskatologi Islam, dikenal istilah Al-Mahamah Al-Kubro, perang besar menjelang hari kiamat. Beberapa riwayat menyebut wilayah Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania sebagai pusat peristiwa penting akhir zaman ini. Dalam tradisi Islam, kemunculan Imam Mahdi terjadi di tengah kekacauan besar. Kemudian Nabi Isa AS turun untuk mengalahkan Dajjal. Sementara itu, dalam eskatologi Kristen dan Yahudi, dikenal pula istilah Armageddon, pertempuran terakhir di wilayah Megiddo. Sebagian penafsir modern bahkan mengaitkan Persia dalam peta nubuat akhir zaman berdasarkan pembacaan dari kitab Yehezkiel. Tentu saja, kita tidak sedang membenarkan perang, kita tidak sedang menghakimi siapapun, kita sedang membaca pola, dan pola itu menunjukkan bahwa konflik ini bukan sekedar perang senjata. Ini adalah perang identitas, perang makna, dan perang keyakinan. Semoga ini bukan awal dari perang besar yang menjadi penanda babak akhir sejarah manusia. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah.